Selamat datang di kuliah online pengukuran status gizi. Video ini adalah bagian ketiga dari topik hospital's diet atau makanan rumah sakit. Di video sebelumnya, video bagian kedua, kita terakhir membahas mengenai makanan cair penuh. Makanan cair penuh ini kadang-kadang disebut sebagai formula. Nah, makanan atau formula ini bisa diberikan secara oral melalui mulut pasien maupun menggunakan pipa atau yang disebut dengan diet enteral. Untuk formula, berdasarkan proses pembuatannya bisa dibagi menjadi dua. Ada yang namanya formula rumah sakit, artinya dapur rumah sakit membuat formula itu sendiri dari bahan-bahan pangan yang ada, atau juga formula komersial, yaitu makanan formula yang dibuat di pabrik sudah diolah sedemikian rupa sehingga proses penyiapannya lebih mudah bagi pasien maupun perawat yang menangani pasien tersebut. Dan juga komposisi makanannya biasanya sudah dibuat sedemikian rupa khusus untuk beberapa situasi yang membutuhkan komposisi yang berbeda daripada makanan biasa. Mari kita lihat. Pertama, formula rumah sakit, biasa disingkat FRS. Ada sekitar 4 macam paling tidak. Ada FRS yang menggunakan susu, baik itu whole atau skim, biasanya diberikan untuk pasien yang keadaan lambung, usus, dan kolonnya normal. Atau makanan blender, ini artinya menggunakan bahan-bahan makanan biasa yang digunakan di makanan biasa, tetapi di blender sehingga konsistensinya menjadi cair. Dan makanan ini diberikan untuk pasien yang membutuhkan makanan dengan serat yang cukup atau tambahan serat. Ketiga, formula rumah sakit rendah laktosa, ini untuk pasien yang tidak tahan terhadap laktosa atau punya kondisi intoleransi laktosa. Dan yang keempat adalah FRS tanpa susu. Ini terutama diperuntukkan bagi pasien yang tidak tahan protein susu atau alergi terhadap susu. Ini adalah bahan makanan yang dianjurkan. Misalnya kalau FRS yang dengan susu, bahan makanannya bisa menggunakan susu penuh, full cream, atau maizena, telur ayam, margarin, minyak, gula, sari buah. Untuk makanan blender, bahan makanannya sama seperti makanan biasa, jadi nasi tim juga bisa digunakan, telur, daging, ikan, tahu tempe, dan sayur-sayuran lain. Untuk rendah laktosa, berarti susu di sini yang digunakan adalah susu rendah laktosa, jadi sudah dibuat secara pabrikan ya, laktosanya sudah dikurangi, maizena, telur ayam, margarin, minyak, gula, sari buah. Jadi mirip seperti bahan makanan di FRS dengan susu, tapi susu penuhnya diganti dengan susu rendah laktosa. Untuk bahan makanan dari FRS tanpa susu, menggunakan bahan lain selain susu seperti kacang hijau, tahu tempe, wortel, sari buah, telur, dan tepung serealia lainnya. Ini adalah contoh gambarnya dari makanan cair penuh yang dibuat oleh rumah sakit. Berikutnya, formula komersial atau FK. Jenisnya macam-macam, dengan merek yang bermacam-macam pula. Beberapa contohnya ya, misalnya formula komersial yang rendah atau bebas laktosa, indikasinya tentu untuk pasien yang tidak tahan terhadap laktosa. Beberapa contoh produk komersialnya ada yang mereknya Nutramigen atau Nutrilon Low Lactose. Ada juga jenis formula dengan MCT atau asam lemak rantai sedang, medium chain triglycerides. Ini diberikan untuk pasien yang mengalami malabsorpsi lemak, artinya lemak yang diasup itu tidak bisa diserap dengan sempurna, sehingga membutuhkan lemak dengan molekul yang lebih kecil. Dan contoh produknya, mereknya Portagen, Pregestimil, dan Nutrilon Soya. Ada juga jenis FK dengan BCAA atau Branch Chain Amino Acid, asam amino dengan rantai bercabang,
Ini diberikan untuk pasien yang mengalami sirosis hati. Sirosis hati itu kondisi di mana sel-sel hati rusak. Kalau sel hati itu sudah rusak, tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga hati lama-lama mengerut. Selnya seperti kulit jeruk purut ya, tidak aktif lagi. Dan contoh produknya, misalnya hepatosol di sini. Kemudian, ya kalian bisa lihat beberapa jenis formula komersial lainnya, seperti ada protein tinggi, protein rendah, protein terhidrolisa, ada juga jenis formula tanpa susu dengan serat, rendah sisa, dan indeks glikemik yang rendah. Ya, masing-masing memiliki indikasi pemberian yang berbeda-beda. Kita kembali ke slide ini. Jadi ini adalah contoh-contoh produk yang biasanya digunakan di rumah sakit. Kalau dapur rumah sakit kesulitan untuk membuat formula rumah sakit dengan komposisi zat gizi tertentu, maka pilihannya adalah menggunakan formula komersial. Oke. Kalian bisa perhatikan ini. Maaf kalau beberapa gambar mungkin kurang begitu jelas, tapi paling tidak jelas mereknya ya. Kalian bisa melakukan pencarian lebih lanjut juga. Ada yang namanya Neomun. Kalau Neomun ini karakteristik utamanya adalah kandungan asam amino tertentu seperti arginin, glutamin yang diberikan untuk pasien yang membutuhkan imunitas yang lebih tinggi. Salah satu contohnya pasien dengan penyakit kanker. Proten ini adalah formula dengan tinggi protein, bisa digunakan untuk misalnya pasien dengan luka bakar. Mereka butuh protein yang sangat banyak sehingga bisa dibantu pemenuhannya dengan formula komersial tersebut. Kelihatan di sini diproduksi oleh Otsuka ya. Siapa yang kemarin sudah berkunjung ke Otsuka atau lain kali akan berkunjung. Jadi salah satu produk yang mereka buat adalah produk-produk makanan rumah sakit. Dan ya ini merek-merek lainnya, ada Glucerna. Glucerna ini adalah produk untuk pasien dengan diabetes mellitus. Entrasol ini lebih ke pemberian suplemen makanan untuk orang yang butuh energi lebih banyak. Nefrisol ini diperuntukkan bagi pasien dengan penyakit ginjal. Hepatosol untuk pasien dengan penyakit hati. Pindah ke jenis makanan cair berikutnya, yaitu cair jernih. Ini adalah makanan cair dengan konsistensi yang paling sederhana, karena kandungan kalorinya juga yang paling sedikit. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh yang mudah diserap, hanya sedikit meninggalkan sisa, serta mencegah dehidrasi dan menghilangkan rasa haus. Syaratnya tentu karena jernih ya, jadi harus tembus pandang saat dituangkan ke gelas atau mangkok yang tembus pandang. Kemudian hanya mengandung karbohidrat. Jadi makanan ini merupakan sumber karbohidrat, tidak ada sumber zat gizi lainnya. Tidak merangsang saluran cerna, mudah diserap, sangat rendah residu. Ya, artinya hampir tidak ada serat. Dan ini hanya untuk 1-2 hari. Bahkan kalau bisa sih kurang dari 1 hari. Porsinya kecil dan sering. Indikasinya kalau pasien baru saja menjalani operasi, terutama operasi saluran cerna, akan diberikan makanan cair jernih. Juga untuk pasien yang mual dan muntah tidak bisa makan, paling tidak harus diberikan cairan, terutama juga yang mengandung kalori, sehingga makanan cair jernih baik diberikan bagi mereka.
sebelum mereka bisa makan makanan yang lebih banyak mengandung kalori. Dan makanan ini juga merupakan tahap awal pasca pendarahan saluran cerna, tapi punya nilai gizi yang rendah karena hanya mengandung karbohidrat. Jenis makanannya misalnya teh manis, sirup, jus buah, kaldu ayam, dan susu yang diencerkan. Sekarang kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu makanan entral dan parentral. Tadi saya sempat menyebutkan beberapa kali tentang diet entral. Jadi, diet entral atau makanan entral ini adalah makanan cair penuh, tapi diberikan melalui pipa. Parentral juga melalui pipa, tapi bedanya adalah masuk ke saluran tubuh yang mana. Kalau makanan entral itu makanan masih diberikan melalui saluran cerna, tapi dibantu dengan alat pipa. Sedangkan kalau makanan parentral, makanan tersebut langsung diberikan ke saluran darah, sirkulasi darah tubuh manusia, tidak lagi melalui saluran cerna, sehingga tidak dibutuhkan proses penyerapan zat gizi di saluran cerna. Oke, kita lihat seperti apa pemberian diet entral dan parentral. Saat ahli gizi melakukan nutritional assessment, pengukuran status gizi, kemudian dilihat masalah yang dialami oleh pasien, terutama dilihat bagaimana fungsi saluran cernanya. Kalau ada masalah saluran cerna atau saluran cernanya tidak berfungsi dengan baik, artinya panah ke sini, no. Bisa disebabkan karena ada obstruksi atau sumbatan, ada infeksi di saluran cerna, ada pankreatitis atau infeksi pankreas akut, ada masalah short bowel syndrome, ada masalah juga di usus halusnya, maka saluran cerna tidak dapat digunakan, sehingga diet yang diberikan adalah diet parentral, di mana zat gizi langsung masuk ke sirkulasi darah. Kalau keadaan pasien masih memungkinkan untuk segera pindah ke diet entral, maka diet parentral ini merupakan diet parentral jangka pendek. Zat gizi dapat diberikan ke saluran atau sirkulasi darah periferal, ke pembuluh darah perifer, dan ketika fungsi dari saluran cerna sudah kembali, maka nanti akan langsung berpindah ke diet entral. Sedangkan, kalau kondisi pasien mungkin masih sangat lemah, kemungkinan akan mendapatkan diet parentral jangka panjang, maka nanti infus pipanya akan dimasukkan ke pembuluh darah yang aorta. Yang utama, yang besar, itu biasanya ada di dekat leher. Baik, untuk penjelasan mengenai diet entral akan dilanjutkan di video berikutnya.